Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Untuk anak-anak kelas 5, hari ini kita akan melanjutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa. Terlebih dahulu doa belajarnya pasti dimulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Silakan disimak. Semoga kalian sehat, semoga kalian sehat ya. Semoga kalian cepat pulih keadaan ini sehingga kita dapat bertemu secara langsung. Hari ini kita akan membahas tentang di tanda-tanda datangnya hari kiamat. Silakan dibuka di halaman 32 di bab 2, kelanjutan dari yaumul hari akhir. Iman pada hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari akhir. Hari berakhirnya seluruh umat manusia dan seluruh makhluknya. Beriman pada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti datang dan meyakini adanya kehidupan yang kekal setelah dunia ini. Yaitu apa? Akhirat. Kemarin kita membahas tentang macam-macam hari akhir. Yaumul akhir itu terbagi dengan menjadi 5. Apa? Hari kebangkitan, yaumul ba'ats, hari pengumpulan, yaumul mahsyar, hari penimbangan. Hari penimbangan apa? Hari penimbangan, yaumul mizan. Hari pembalasan, yaumul jaza. Yaumul akhir, hari terakhir. Nah, dari yaumul hari akhir ini, iman pada hari kiamat ini berarti kita dijelaskan bahwa ada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, tanda-tanda datangnya hari kiamat ini yang pasti ada ya, yang ada terbagi dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecilnya apa, Bu? Kiamat kecil itu kiamat sughra. Sughra ya, adalah peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam seperti terjadinya kematian, banjir, longsor, gempa bumi. Nah, kiamat kecil yang sering terjadi dalam kehidupan manusia yaitu kematian dan juga peristiwa bencana alam, misalnya tanah longsor, banjir, gunung meletus, itu mempunyai tanda-tanda. Nah, tidak mungkin suatu kejadian Allah berikan tetapi tidak mempunyai tanda-tanda untuk menghindarinya. Kalau kiamat kecil masih bisa dihindari kalau terdeteksi. Kalau tidak bisa terdeteksi berarti kita hanya tawakal pada Allah untuk apa yang rusaknya sebagian alam ini atau hilangnya nyawa seseorang ini atau sekelompok orang. Ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Peristiwa kiamat sughra hanya dirasakan oleh salah satu atau sebagian orang saja, tetapi dirasakan oleh bagian wilayah tertentu. Ya. Kiamat besar selanjutnya. Kiamat besar atau yang sering disebut dengan kiamat kubro adalah kiamat yang mengakhiri dunia kehidupan ini karena menghancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kiamat kubro merupakan peristiwa yang sangat dahsyat, diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama. Itu
Dan setelah bumi terangkat dan bergoncang, gunung-gunung berterbangan dan bertabrakan. Selanjutnya apa? Seperti kapas yang ditiup angin. Bahwa gunung berterbangan dan bertabrakan seperti kapas yang ditiup angin, dan bumi pun mengeluarkan isi perutnya. Ya, ini akan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan apakah hari kiamat itu? Yauma yaqumun nasu kal farashil mabthuth. Nah, seperti apa? Mabthuth. Yaqumul jibalu kal ihnil manfush. Ya, seperti gunung yang diterbangkan. Ya. Dalam dalam surat ini menjelaskan tentang bagaimana kejadian dari kiamat. Dan adapun orang yang gunung-gunung menjadi watakunul jibal kal ihnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan yauma yaqumun nasu kal farashil mabthus, yaitu di hari di mana seluruh manusia seperti anai-anai yang berterbaran. Ya. Apa Bu yang bisa menyelamatkan kita? Bahwa pada fa'amma mastaqulat mawazinu, dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang berarti yang nikmat untuknya. Fahuwa isyatir radiyah. Dan adapun orang-orang fa'amma man khaffat mawazinu, berarti dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti ummuhu hawiyah, maka akan kembali ke neraka hawiyah. Apa arti hawiyah? Wa ma adraka ma hiya, yaitu api dengan sangat panas. Itulah yang dijelaskan di surah Al-Qari'ah. Ya, kapan akan datangnya hari kiamat? Tidak ada seorang pun yang tahu. Nabi Muhammad SAW juga tidak dapat mengetahui. Namun kita dapat mengetahuinya dengan memperhatikan tanda-tanda berikut ini. Ya, yaitu pertama, munculnya Dajjal. Kedua, munculnya binatang melata di bumi yang bisa berbicara. 3, terbit matahari dari sebelah barat. Sekarang terbit matahari itu di sebelah timur. Ya, jangan lupa terbit matahari sebelah barat itu tanda-tanda kiamat. 4, merajalelanya kebodohan. Ya, kita ini bisa disebut dengan kiamat sughra. Ya, tetapi hampir seluruh dunia merasakan tentang pandemi COVID ini. Ya, ini sudah tanda-tandanya ya. Sebenarnya sudah akhir zaman kalau mau dibicarakan. Banyak orang-orang yang putus sekolah, banyak yang orang-orang yang tidak mau sekolah. Ada yang dipaksakan dengan keadaan, tetapi dia masih ingin. Ya, tersebarnya perzinahan, kalau bisa dilihat kasus dikulik satu persatu kasusnya. Perzinahan dan maksiat yang berbeda, ya. Tidak perlu, ya, sangat tidak dianjurkan. Boleh kalian tahu tentang itu, tetapi sesudah menikah dan usia yang cukup untuk menikah. Selanjutnya, minuman keras khamar telah dijadikan minuman kebanggaan. Ya, katanya kemarin ada suatu petisi di anggota DPR sana bahwa minuman khamar ataupun minuman keras akan dilegalitas. Jadi penjualannya akan
diumumkan. Maksudnya itu minuman khamar sekarang kan dibasmi oleh kaum muslimin. Sekarang sudah dilegalitas ataupun sudah dibiarkan diperjualbelikan secara umum ya. Nah, selanjutnya gaya hidup yang suka berfoya-foya dan sikap yang tidak takut mati ya. Hikmah kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat ini adalah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak beramal soleh jika mengetahui hal-hal terjadi di atas, dan kita berbuat baik dan tidak mengungkiri bahwa kita ingin belajar setiap harinya. Jangan ketika merajalelanya kebodohan malah tersebar perzinaan, malah dinikmati, tidak takut untuk mati dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Lanjut lagi. Kita akan membahas bagian perilaku iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat itu harus kita buktikan dengan perilaku sehari-hari. Jika kita telah mengetahui kabar dahsyat yang dikabarkan di dalam Al-Quran itu, tidak ada yang menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala dan melalui amal soleh kalian. Ya, ada 3 amal soleh yang dapat kalian kumpulkan, yaitu pertama sedekah, ya. Beribadah kepada Allah itu kewajiban. Bersedekah, berinfak sedekah, ya. Doa anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan membawa kalian ke mana? Ilmu yang akan bermanfaat itu akan membawa kalian ke surga, ya. Selanjutnya, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menyayangi dan membantu fakir miskin. Yang ketiga, menyayangi dan memelihara anak yatim piatu dan yatim piatu. Keempat, bersikap atau berakhlak baik, akhlakul karimah kepada sesama. Patuh dan menghormati orang tua agar dapat menjadi anak yang soleh atau soleha. Nah, inilah perilaku iman pada hari kiamat yang dapat kamu bekalkan pada alam hidupmu. Jangan lupa untuk menyayangi dan membantu fakir miskin, dan jangan lupa untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan menjalankan segala perintahnya, ya. Bersikap berakhlak baik, ke akhlakul karimah, sopan, contohnya ya, sopan kepada pada yang lebih tua, santun kepada yang lebih muda, ya. Selanjutnya lagi, ketika kalian itu bertemu dengan gurunya, kalian salim, hormati, ya. Bukan untuk disapa, assalamualaikum bu, itu sudah cukup. Kalau tidak bisa salim ya sekarang nih, tidak bisa bersalaman, tetapi bisa kalian mengucapkan salam, ya. Ini enggak habis dari ketemu ibu gurunya lari ngacir, ya, takut ditegur, takut disapa oleh gurunya. Ibu bingung, sekarang ini zamannya ibu yang tua menyopani daripada menyantuni sepertinya, ya. Jadi sekarang diubah dalam pola pikir kalian itu, harusnya kalian bertemu dengan ibu gurunya, ya, diucapkan salam, ya, karena ibu juga nanti akan menjadi kebiasaan kalian di rumah. Ketika kalian itu pergi, kalian itu dengan orang yang lebih tua, akan seperti itu juga, ya. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat banyak sekali hikmahnya, diantaranya dari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat.
Dan selanjutnya menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik ataupun buruk akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah. Yang keempat, memberikan ketenangan dan ketentraman kepada kepasrahan dan kesabaran ya. Serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan dibalas dengan azab. Jangan lupa tentang itu. Mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh oleh keindahan dunia, padahal itu cuma nikmat hanya sementara. Dan selanjutnya kepentingannya bahwa itulah bagian dari hikmah, sebagian dari hari akhir. Iman kepada hari akhir ini dimiliki yang tidak hanya diyakini dalam hati, tapi diwujudkan juga di dalam perbuatan. Ya. Selanjutnya, masalah diskusi, coba kalian lihat. Coba diskusikanlah bersama kalian sendiri ya di rumah, bersama orang tuamu boleh. Lihatlah perilaku-perilaku manusia yang terjadi di lingkungan sekitarmu dan petunjuknya. Coba diskusikanlah bersama dirimu dan orang tuamu. Adakah perbuatan yang dilakukan yang merupakan ciri tanda-tanda akan datangnya hari kiamat? Silakan dikerjakan. Ini saja tugas dari ibu untuk hari hanya menugaskan ini. Lihatlah perilaku manusia. Masalah diskusi ini silakan dilihat ya. Terima kasih. Nasrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.